Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid 'ilman nafi'a. Di Nurjannah, Ibu Nur dan Akhi Rafi, rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, fi hadal masa' wa fi hadhihi al-umsiyah mubarakah. Manahana Allahu al-qudrata wal quwwata lil-hudur fi hadhihi al-majmu'ah al-mubarakah. لتعليم اللغة العربية وللتخصص في الحوارات والمحادثة اليومية. نحن الآن في نهاية الدرس، بقيت لنا 3 دروس إن شاء الله. فالآن سنتكلم ونبحث ونتحدث عن الدرس ال13 إن شاء الله تعالى. موضوعنا عن الحالة في السوق، كيف المعاملة بين التاجر والمشتري في السوق، كيف كان السوق مزدحم أو كيف. فلذلك سنرى في هذه المحادثات إن شاء الله تعالى. فالموضوع يعني قصير إن شاء الله، محادثة قصيرة، ولكن بقصير هذه المحادثة يعني نستطيع أن نستخدمها في الكلام في الحوار عندما يعني نريد أن نتكلم مع الآخرين، فنستطيع أن نتكلم بهذه المحادثة إن شاء الله. فالموضوع أي خدمة، أي خدمة، أي خدمة معناها ماذا، هل من المساعدة، هل من المساعدة يا أخي، هل من المساعدة، هل من المساعدة، نعم أي خدمة. فالحوار بين البائع يعني الذي يبيع الأشياء، البضائع، الخضروات والفواكه، هذا البائع أو التاجر، البائع التاجر. والمرأة هنا المشتري، تكون مشتري، المشتري يعني المرأة هنا ممكن الأم، من الممكن أن الأم هي تشتري في السوق، تشتري الخضروات مثلا أو السمك أو اللحم وغير ذلك. طيب، قال البائع، هذا البائع يعني يرى أو ينظر المرأة تمشي وتدور عيناها إلى يمين والشمال بالنظر إلى الأشياء التي تريدينها من البضائع أو من يعني الأشياء الموجودة في السوق. فقال البائع مرحبا، مرحبا أي خدمة، مرحبا أي خدمة. مرحبا أي خدمة إن شاء الله. أهلا أخ رفي، أهلا، نحن بخير إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد لنا الصحة والعافية إن شاء الله في جسدنا وفي بدننا. طيب، مرحبا أي خدمة، مرحبا selamat datang, مرحبا selamat datang. أي خدمة، ada yang bisa dibantu, hal minal musa'adah, ada yang bisa kami bantu, ya, apa yang Anda inginkan atau lagi cari apa gitu ya. Faqalatil mar'ah, mar'ah ini seorang perempuan, ya. Uridu samakan, uridu samakan wa lahman wa dajajan. Uridu samakan, uridu maknaha saya ingin, uridu arada yuridu, ya, arada yuridu. Setelah arada bisa langsung dengan isim seperti uridu samakan, mansub, ya, fathah. Uridu qalaman, saya ingin pena. Uridu samakan, saya ingin ikan. Bisa ditambah juga dengan
masdar muawwal, yaitu uridu dengan an. Jika digunakan untuk fiil, misalkan saya ingin pergi, uridu an adhaba. Uridu an adhaba. Apakah kamu ingin pergi? Hal turidu an adhaba? Hal turidu an adhaba? Bentar. Baik, uridu an adhaba ila al-madrasah atau uridu an adhaba ila suq. Saya ingin pergi ke pasar. Ya, pakai uridu. Apakah kamu, kalau kamu ingin berarti turidu diganti dengan ta ya, turidu. Anta turidu. Ana uridu, saya ingin. Anta turidu, kamu ingin. Dia atau huwa turidu, huwa yuridu, dia ingin. Baik. Mata turidu an tadhhaba ila al-Madinah. Kapan kamu ingin pergi ke kota misalkan. Mata turidu an tadhhaba ila baiti. Kapan kamu mau pergi ke rumahku? Mata turidu an tazurani. Kapan kamu ingin mengunjungiku misalkan ya. Jadi menggunakan arada yuridu. Yuridullahu bikumul yusra, bahkan dipakai dalam Al-Qur'an ya. Arada yuridu. Arada yuridu itu artinya adalah ingin, ya, setelahnya bisa langsung dengan isim atau juga bisa dengan masdar muawwal yaitu dengan an dan ditambah dengan fi'il mudhari'. Uridu an adhaba, seperti itu ya. Uridu an tadhhaba, turidu an tadhhaba. Yuridu an yadhhaba. Gitu ya. Atau langsung diganti dengan masdar. Misalkan saya ingin pergi, uridu dzihaba ila suq. Itu maknanya sama. Uridu dzihaba ila suq. Atau uridu di sini artinya adalah keinginan untuk benda atau barang gitu ya. Boleh juga seperti pada percakapan ini. Uridu samakan. Uridu samakan. Saya ingin samak. Mana samak? Ikan. Ikan. Nah. Samak. Uridu samakan. Baik. Walahma. Walahma. Daging. Daging. Wadajaja. Dajaja. Ayam. Ayam. Di uridu samakan walahman wadajaja. Uridu qalaman wa kitaban. Misalkan ya. Wa mistaratan. Misalkan seperti itu. Jadi uridu bisa digunakan untuk keinginan sesuatu atau juga keinginan untuk mengerjakan sesuatu. Kalau ini kan menginginkan sesuatu ya, benda di sini ya. Benda. Baik. Fa qala al-ba'i tafaddali. Tafaddali. Ya, silahkan. Tafaddali. Tafaddali, kita sering dapatkan kata ini ya. Tafaddal, udkhul ya. Wajlis gitu kan. Tafaddal, silahkan. Tafaddali as-samaka wal lahma wad dajaj. Tafaddali. Ini loh ikannya, lahamnya, dajaj dan ayamnya. Wa madza turidina aidan? Wa madza turidina aidan? Nah, kalau untuk anti turidina ya. Anti turidina. Anta turidu, anti turidina. Huwa yuridu. Wa madza turidina aidan? Dan ibu mau apa lagi gitu. Mau apa lagi? Apalagi yang mau dicari gitu kan? Ya, selain ikan, laham dan dajaj. Ikan, daging dan ayam, apalagi? Itu daging semua sebenarnya, daging ikan. Ya. Daging apa tuh? Sapi dan daging ayam, daging semua. Baik. Wa madza turidina aidan? Kalau laki-laki, wa madza turidu aidan? Dan kamu ingin apa lagi? Ya, silakan dipilih gitu kan. Baik. Qalat mar'ah, uridu khiyaran. Uridu khiyaran wa basalan wa tomatin. Uridu khiyaran wa basalan wa tomatin. Saya ingin khiyar. Apa makna khiyar? Timun. Ya, mentimun ya, mentimun. Wa basal. Basal. Basal artinya apa? Bawang ya. Bawang. Wa tomatin dan Tomat. tomat. Ya, itu sebagai
bahannya gitu ya, bahan untuk masak gitu kan. Atau timunnya buat neutralisir yang makan daging di situ, ya kan? Baik. Nah, ini sebagai contoh saja, nanti bisa dikembangkan sendiri. Ya, misalkan mau beli apa ini? Full misalkan ya. Apa cabai misalkan. Atau uridul khadrawat. Uridu bayam, oh, kangkung. Ya, bisa ya. Baik. Ya, bisa bahasa pasaran. Hal mawjud kangkung misalkan. Ya ba'i, ya am, ya ami. Al mawjud, ya amana. هل موجود اللحم دجاج موجود لحم بقر أو الشاة طيب الباعي تفضلي silakan ini الخيار mentimun wal basal dan bawang wa tomatim dan tomat. Ditanya lagi wa madza turidina aidan, ya, apalagi gitu kan. Al mar'ah la syukran, Allah di situ artinya tidak ya, atau sudah gitu ya, cukup ya. Kafani oh yakfi gitu ya, bisa juga lah artinya menolak ya, untuk tawari yang lainnya artinya sudah cukup, syukran ya, terima kasih. Jadi bisa jadi nanti ada percakapan yang lainnya bisa lebih panjang gitu kan seputar pasar tersebut. Baik. Al-ba'i, maka kemudian pedagangnya berkata al-matlubu mi'atu alfin rubiyah. Al-matlubu mi'atu alfin rubiyah awil hisab gitu ya. Al-matlub di sini adalah totalnya gitu ya, totalnya atau biayanya atau jumlah yang harus dibayar. Al-matlub mi'atu alfin rubiyah, 100.000 rupiah. Mi'atu alfin, 100.000 rupiah gitu ya. Al-matlubu mi'atu alfin rupiah. Nah, jadi harganya totalnya semuanya adalah 100.000 rupiah ya. Ada ikan, sudah ada daging, ayam gitu ya, kurang kayaknya. Ya, untuk dagingnya juga kurang tuh. Ya, daging kalau sekilo kurang ya. Tapi itu sebagai contoh saja. Wal mar'ah tafaddal hadhihi 100.000 rupiah. Tafaddal hadhihi 100.000 rupiah. Ya, silakan ini uangnya gitulah istilahnya. Tayyib. Nah, ini percakapan muhadatsah fi suq. Sebenarnya masih banyak percakapan yang lainnya yang harus kita kuasai terkait misalkan di pasar ya. Apa namanya? Memilih apa barang gitu ya, misalkan nanya harganya. Kemarin kita sudah belajar tentang harga ya dengan bikam gitu kan. Bikamil basal. Ya, bikamil basal. Atau misalkan pakaian bikamil libas, bikamil sirwal, ini harganya berapa? Gitu ya. Harga pakaian ini berapa? Gitu ya. Bikamil qalansuah, pecinya berapa ini harganya? Gitu ya. Itu dengan menggunakan bikam. Taib. Marhaban, ayo khidmah. Uridu samakan wa lahman wa dajaja. Tafaddali as-samaka wal lahma wa dajaj. Wa madza turidina aidan? Uridu khiyaran wa basalan wa tomatim. تفضلي الخيار والبصل والطماطم. وماذا تريدين أيضا؟ لا شكرا. المطلوب 100.000 روبية. تفضل هذه 100.000 روبية. Tapi sangat mudah insyaallah untuk kita praktekkan. Baik, tafadhal, dan di sini ada al-ba'i wal mar'ah. Tafadhal Hakim. Pak Hakim, ma'a Bu Nur. Ya. Pak Iya, Hakim, Ustaz. ya, Pak Hakim Ini sebentar. Nah. Itunya screen Ustadznya tulisannya jadi hilang. Hilang. Coba saya share ulang. Oh, malah hilang. Kelihatan, Ustaz. Nampak ya? Bu Nurnya malah hilang. Masih ini lagi. Oke. Gimana Ibu? Kelihatan? Assalamualaikum. Udah ada. Baik. Tafadhal Pak Hakim dan Pak Jaksa. Pak Jaksa. Pak Hakim. Pak Bu Nur. Ya, Pak Hakim. Takunu ba'i, na'am. Insyaallah. Antal ba'i bil haqiqah ya. Masyaallah. Baik, tafadhal. Marhaban, ayo khidmah.
Uridu samakan walahman wadajajan. تفضل السمك واللحم والدجاج وماذا تريدين أيضا؟ Uridu khiyaran wa basalan wa tomatin. تفضل الخيار والبصل والطماطم وماذا تريدين أيضا؟ La, syukran. المطلوب 100,000 روبية. Tafadhal, hadihi mi'atul alfin rupiah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Fadal akh Anggi, akh Bahaki, akh Rafi, akh Anggi. Marhaban ayu hidmah. أريد سمكا ولحما ودجاجة. تفضلي السمك واللحم والدجاج وماذا تريدين أيضا؟ أريد خيار. Naam. Tafadhal akh Rafi. Uridu khiyaran. أريد خيارا وبصلا وطماطم. تفضلي الخيار والبصل والطماطم وماذا تريدين أيضا؟ لا شكرا. المطلوب 100,000 روبية. تفضل هذه 100,000 روبية. Baik, insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, ini bisa antum kembangkan ya, cakapannya menjadi lebih luas dan variatif. Ayo khidmah, ada yang bisa dibantu, ya, jadi bias nih. Ya, bisa ya. Ada yang bisa dibantu, ayo khidmah. Hal minal musa'adah, ada yang bisa kita bantu, kami bantu gitu ya. Di khiyar, mentimun, basal, bawang, al-matlub, harga yang diminta. Ayo khidmah ya akhi. Hal minal musa'adah ya akhi. Baik. Uridu samakan, uridu lahma, uridu dajaj, uridu fawakih. Seperti itu ya, sebagai contoh latihan untuk percakapan. Tabnatil an ilal mufradah. Kita kembangkan kembali lanjutan dari kemarin tentang al-amakin atau al-amkinah, tempat-tempat umum gitu ya. Kemarin sudah kita ambil beberapa dan ada 9 kalau tidak salah ya, 9 dari nama-nama tempat ya, tempat umum ya, di situ ada apa saja ya kemarin ya, ada masih ingat? Syaqqatun ya, syaqqatun, ada syaqqatun, apa namanya, apartemen, apalagi Motor, bandara, apalagi funduk, hotel. Nah, sifaratun, ya, kedutaan ya, kedutaan. Mauqiful hafilah, halte ya, halte bus. Hadiqatul hayawanat. Ya, hadiqatul hayawanat, masyaallah. Mumtaz ya. Saidaliyah, apotek ya. Baik, itu boleh bisa dikembangkan ya dengan kalimat-kalimat dengan bahasa Indonesia. Caranya adalah bagaimana? Caranya silakan dirangkai dulu bahasa Indonesianya, ya. Nanti kemudian coba untuk dirangkai ke dalam bahasa Arab. Ya, istilahnya diterjemahkan gitu ya, dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Nah, saya ingin pergi ke apotek membeli obat. Apa bahasa Arabnya itu? Uridu an azhaba ila saydiliyah. Ya, untuk membeli obat. Uridu an ashtari ad-dawa di saydiliyah. Ya, bisa seperti itu ya. Uridu ashtari itu menggunakan masdar muawwal atau langsung masdarnya juga bisa. Uridu syira' al-dawa fi saydiliyah, misalkan ya. Atau uridu an adhaba ila saydiliyah li syira'id dawa. Bisa seperti itu. Jadi bisa divariatifkan. Cara mencobanya seperti itu. Rangkai dulu bahasa Indonesianya, nanti dibuat bahasa Arabnya. Mana yang belum tahu, lihat bisa di kamus. Yang penting kita sudah tahu bagaimana cara mencarinya. Misalkan, oh ini fiilnya atau isimnya gitu ya. Mana yang isim, mana fiil.
Kemudian apakah nanti menggunakan fiilnya madhi ataupun mudhari ataupun fiil amr misalkan. Jadi seperti itu bisa dikembangkan secara mandiri gitu ya, secara mandiri. Nah, kalau bisa merangkai seperti itu nanti bisa membuat insya gitu, tulisan atau cerita gitu kan. Itu bisa ke situ nantinya. Insya Allah pada tahap-tahap berikutnya ataupun nanti pas pada level kedua itu bisa kita terapkan ya, seperti itu membuat kalimat. Apakah ada aplikasi kamus bahasa Arab ya? Ada ya. Ada nanti Pratama bisa di-download ya di Play Store, namanya adalah Kamus Al-Ma'ani. Kamus Al-Ma'ani. Ya, bisa antum download. Di situ ada Kamus Al-Ma'ani, di situ adalah ada bahasa Arab Indonesia, ada Arab ke Arab. Nah, jadi banyak variasinya. Ada Arab ke Arab, bahkan ada yang kamus yang berisi al-mufrad, al-muradif wal mudhad. Ya, al-abdad. Nah, al-abdad atau mudhad gitu ya. Ada kamus yang sinonim dan antonim kata itu ada di situ. Namanya Al-Ma'ani. Ya, kamu antum tulis Al-Ma'ani, cari di Play Store bisa di situ. Tapi itu Arab Indonesia. Ya, nanti bisa dicari juga yang Indonesia Arab kalau ingin membuat secara mandiri kalimat-kalimat tersebut. Nah, nanti kalau belum tahu bentuknya, oh ini apakah fiil madhi atau fiil mudhari, boleh tanyakan ke saya. Ya, misalkan antum membuat nih bahasa Indonesianya gitu kan. Wah, ini mentok nih, nggak tahu nih apa ya. Cara menggunakannya nih polanya bagaimana gitu kan, apakah fiil madhi atau fiil mudhari atau bagaimana bentuknya, boleh ditanyakan ya, boleh. Yang penting bisa membuat kalimat dulu, merangkai dulu atau merubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab ya. Cara nantinya peletakannya bisa dipelajari atau bisa nanti dikonsultasikan, bisa ya. Artinya mana dulu nih, atau isimnya, boleh isimnya dulu, boleh kata kerjanya dulu gitu ya. Nah, nggak usah mikirin harokat terakhir dulu, tidak usah. Yang penting bikin dulu kalimatnya. Nah, nanti kalau sudah bisa baru kita rangkai. Oh, ini harokatnya seperti ini, gitu ya. Oh, harus fathah di akhirnya, gitu kan? Atau harus dhammah di akhirnya. Nah, itu masuknya nanti ke teorinya lebih luas. Tapi untuk berlatih, ya langsung saja, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Ya betul itu ya, Bahaki. Kamus Arab Indonesia, tapi nggak ada yang Indonesia Arab itu. Yang Al-Ma'ani nggak ada yang Indonesia Arab, tidak ada. Jadi Arab Indonesia, Arab, dan kemudian al-abdad wal mutaradif. Ya, ada sinonim dan antonim kata. Itu sangat bagus sekali untuk dikembangkan atau mengembangkan bahasa Arab kita, termasuk yang al-mutaradif tadi ya. Baik. الآن نأتي إلى المفردات الجديدة الأمكنة أو الأماكن ya. Nama-nama tempat umum yang kedua, bagian kedua. Ini yang pertama adalah gambar apa? Seperti yang di atas tadi ya, gambar pasar ya. Gambar pasar. Bahasa Arabnya apa pasar tadi? Suk ya, sukun. Sukun. Ya, ada sukun, nanti ada syaukun ya. Ada sukun itu pasar, kalau syaukun itu rindu, pakai shin ya, syaukun. Baik, yang kedua adalah mahattatus sayyarah. Mahattah as-sayyarah artinya terminal. Ya, mahattatus sayyarah artinya terminal. Mahattah itu artinya tempat gitu ya, berhenti, tempat berkumpul ya. Ataupun ya tempat untuk kembalinya sesuatu dari pekerjaan gitu kan, ataupun dari aktivitas mobilnya itu gitu ya. Mobilnya dari beberapa tempat gitu ya, mahattah as-sayyarah, tempat kembali mobil, rumahnya mobil gitu ya. Atau terminal. Kemudian mina. Mina itu khusus untuk ya, safinah ya. Safinah, bukhor. Itu untuk kapal laut ya. Mina, pelabuhan. Di suk, pasar, mahattatus sayyarah, terminal bus, terminal mobil, mina, pelabuhan.
Mina pelabuhan. Suqun pasar, mahattatus sayyarah terminal bus, Mina pelabuhan. Mina pelabuhan. Ingat-ingat aja minyak ini ya. Mina ini minyak. Mirip dengan minyak kan polanya ya. Minyak berarti Mina itu adalah pelabuhan. Mahattatus sayyarah, mahattah ya, terminal, dan suq pasar. Suq pasar. Baik, masih ingat kalau saya tutup bahasa Arabnya? Pasar apa tadi bahasa Arab pasar? Sukun. Sukun ya, sukun. Kemudian terminal Mahattatus sayyarah. mahattatus sayyarah, dan pelabuhan Mina. Mina ya, pelabuhan. Mahattatus sayyarah terminal, dan Mina adalah pelabuhan. Baik. Hadis ثلاثة الأولى. Salasah ats-tsaniyah, bagian ketiga, tiga mufradat bagian kedua. Mathafun artinya adalah museum, museum. Kemudian maktabul barid, kantor pos, post office ya. Kantor pos, maktabul barid. Mustashfa sudah biasa kita dengar ya. Mustashfa ya, rumah sakit. Ada mathaf, maktabul barid, mustashfa. Mustashfa rumah sakit, maktabul barid kantor pos, mathaf museum. Kita ulang sekarang bareng-bareng ya. Suqun ya, pasar. Mahattatus sayyarah, terminal. Mina pelabuhan. Terus apa lagi? Museum. Mathafun museum. Kantor pos. Maktabul barid. Kemudian rumah sakit, mustashfa. Ada kata barid yang mirip dengan makna ini, yaitu dingin. Baridun. Artinya dingin. Kalau baknya panjang, baridun artinya dingin. Al-ma'ul baridu, air dingin. Tapi kalau yang panjang roknya, baridun ya, artinya pos. Maktabul barid, kantor pos, gitu ya. Baik, mathafun museum, maktabul barid, kantor pos, dan mustashfa rumah sakit. Baik. Al-mufradat ba'daha mahattatul waqud. Mahattatul waqud ini adalah, waqud ini maksudnya adalah minyak ya. Mahattatul waqud ini SPBU ya, atau pom bensin atau pom minyak gitu ya. SPBU, mahattatul waqud ya. Mahattatul waqud atau mahattatu bitrul ya, mahattatul bitrul ataupun mahattatul gas, bisa minyak gitu ya. Minyak waqud juga minyak. Mahattatul waqud artinya SPBU. Minyak ataupun yang menyediakan pom bensin bahasa kita ya. Kemudian mat'am, restoran. Ya, restoran. Kemudian terakhir masna. Pabrik ya, pabrik. Masna jadi tempat untuk membuat, masna, sina'ah. Ya kan, sina'ah itu pabrik, masna itu ya lebih kepada tempatnya gitu ya, tempat untuk membuat, tempat produksi ya, produksi. Taib mahattatul waqud SPBU, mahattatul waqud SPBU, mat'am restoran, masna pabrik. Baik, kita coba ulangi lagi sekali lagi. Pasar bahasa Arabnya? Sukun. Boleh ini dibuka ya, yang lainnya boleh mikrofonnya, boleh sambil dihafal ya, sama-sama biar bisa hafal kita ya. Pasar yaitu sukun. Kemudian terminal mahattatus sayyarah.
mahattatus sayyarah. Ya, kemudian pelabuhan Mina. Mina pelabuhan. Sukun pasar, mahattatus sayyarah terminal, Mina pelabuhan. Museum Mathafun. Museum Mathafun. Kemudian kantor pos Maktabul Barid. Rumah sakit Mustasfa. Kemudian SPBU Mahattatul Waqud ya. Kemudian restoran Mat'am. Kemudian terakhir pabrik yaitu Masna. Ya, Masna. Baik, insyaallah. Kita baca dulu coba. Anggi pertama. ماذا ستشتري في السوق؟ سنزور إلى المتحف عند العطلة. Inda ya, ini salah ini harus tadi. Indal utlah. سنزور إلى المتحف عند العطلة. أخي يعمل في مكتب البريد. هل ذهبت إلى المطعم؟ توجد المصانع الكبيرة في Cikarang. Ya, Cikarang ya, Cikarang nih. Cikarang. Ya, mada satashtari fis suq. Baik, pertama mada satashtari fis suq. Anggi, mada satashtari fis suq? Mau beli apa di pasar? Apa yang akan kamu beli di pasar? Dajaja. Baik, thumma mada? Apalagi? Baju bahasa Arabnya baju? Libasun. Nah. Baik. Pak Hakim, mada satashtari fi suq? Insyaallah. Ashtari al-bada'i al-khiyar wat-tamatim wat-samak wa ghairi dzalika. Masyaallah. Baik, idan anta tahmil syantah kabira ya. Wajib lazim yani syantah kabira. Nah. Baik. Sakil. Baik. Bu Nur, mada satashtarina fi suq? Uridu khiyar, basal, tomatim, atau batatas. Oh, batatas, masyaallah. Baik. Jazakallah. Ya, jadi apa yang ingin kamu beli di pasar? Sanazuru ilal mathafi 'inda al-'utlah. Ya, kita akan mengunjungi studi ke tur ke melihat mathaf dan museum 'inda al-'utlah ya, pada waktu hari libur atau pada waktu libur. Akhi ya'malu fi maktabil barid. Ya, saudaraku ya, bekerja di kantor pos, fi maktabil barid. Hal dhahabta ila al-mat'am? Apakah kamu pernah gitu ya pergi ataupun ya hadir atau berkunjung pergi ke restoran gitu kan? Naam, saya dhahabtu dan mat'am. Baik. Tujadul masani'ul kabiratu fi Cikarang. Ya, tujadu itu artinya adalah terdapat al-masani'. Masani' ini bentuk banyak dari masna'. Masna' itu satu, kalau masani' itu banyak. Pabrik-pabrik. Terdapat pabrik-pabrik kabirah yang besar gitu ya. Di Cikarang ya, atau pusatnya ya. Markazul Masani' di Indonesia. Min bainiha yani fi mantiqah Cikarang. Cikarang termasuk di Bekasi di beberapa tempat yang termasuk pusat pabrik gitu ya, produksi. Baik. Foto nanti dihafalkan ya, ini 9 nanti secara mandiri dihafalkan. Insya Allah nanti pertemuan terakhir kita coba untuk murojaah dari materi-materi
dari mufradat. Mungkin nanti saya berikan kesempatan kembali untuk percakapan ya sebelum nanti ada ujian akhirnya. Baik. Ya, kaidah yang ke-13 berikutnya adalah isim secara jenisnya, isim secara jumlahnya ya. Secara jumlahnya yaitu ada 2, mufrad, mutsanna, nanti satu lagi yaitu jamak. Ada 3 ya, tapi kita pisahkan khusus yang jamak insyaallah untuk besok. Karena dia khusus pembahasannya, ya, al-mufrad wal mutsanna, isim secara jumlahnya. Ada isim secara jenisnya, ya. Ada isim secara jumlahnya. Jenis itu laki-laki, perempuan gitu kan. Kalau isim secara jumlahnya yaitu mufrad, mutsanna dan jamak. Taib. Mawal mufrad, apa itu mufrad? Ya, isim mufrad adalah isim yang menunjukkan jumlah 1 atau tunggal. Udah gampang seperti itu aja. Jadi kalau hitungannya itu cuma 1, bendanya 1 namanya mufrad. Ya. Jadi asal kata benda gitu ya, isim itu berakhiran tanwin. Berakhiran tanwin. Gitu kan? Kalau akhirnya itu tanwin, maka secara umum itu maknanya mufrad. Mufrad. Pena bahasa Arabnya apa? Kalamun. Kolamun. Jadi kolamun itu 1. Kolamun itu masih mufrad. Artinya 1. Nggak boleh kita artikan kolamun itu 2. Tidak boleh 2 pena. Jadi kolamun dia 1 pena. Kolamun biasanya dikuatkan wahidun. Kolamun wahidun. Gitu ya. Sekolah bahasa Arabnya? Madrasatun. Madrasatun. Jadi kalau belum ada kata lain yang merubah harokat terakhirnya, maka isim tersebut dasar harokat terakhirnya adalah tanwin. Ya, harokat terakhirnya tanwin. Nanti akan berubah menjadi fathah, akan berubah menjadi kasrah gitu ya. Dan 3 itu ada fathah, dhammah dan kasrah. Karena isim tidak bisa disukunkan, tidak bisa jazm gitu ya, tidak bisa. 3 itu harokatnya. Tapi kata dasarnya adalah tanwin dulu gitu ya. Kitabun, qalamun, gitu kan? Kemudian maktabun, mathafun, semua tadi ya. Ya. Ini kan isim semua, mat'amun gitu ya. Mathafun. Hanya saja nanti ada perubahan ketika tidak sendirian maktabul barid misalkan ya. Ini kan 2 kata, maktabun dengan barid. Ya. Ini apa namanya? Kalau 2 seperti ini menjadi 1 makna, namanya adalah idhofah ya. Namanya adalah idhofah, yaitu kata majmuk. Kata majmuk adalah 2 kata yang disandingkan dan membentuk 1 makna. 2 kata yang disandingkan atau digabungkan menjadi 1 makna. Misalkan maktabul barid. Maktabun itu adalah kantor, barid artinya pos. Kalau tidak dibaca langsung, maktabun dengan baridun artinya 2. Artinya 1 kantor, satunya adalah pos gitu ya. Tapi kemudian kalau digabungkan menjadi 1 dalam lafaznya, maktabul baridi, ada lam di sini, alif dan lam. Maktabul baridi maka menjadi kata majmuk di sini. Artinya adalah jadi 1 kata yaitu kantor pos, bukan kantor polisi. Ya, jadi maktabul barid khusus kantor pos. Sama dengan mahattatus sayyarah. Mahatta itu kan banyak gitu ya, tempat berhenti, ya tempat berkumpul peralatan ataupun transportasi gitu ya. Mahattah, kemudian sayyarah. Kalau mahattatun dengan sayyarah itu 2. Mahattah artinya adalah tempat yang berhenti, sayyarah mobil. Tapi kalau digabungkan kita ingin menandakan bahwa itu adalah terminal, maka mahattatus sayyarah. Tambah dengan alif dan lam. Ini namanya adalah isim kata majmuk. Sama mahattatul waqud. Terakhirnya kasrah ya. Isim terakhir dikasrahkan. Taib. Jadi isim mufrad itu ya isim tunggal ya, ataupun 1 maknanya. Kitabun, qalamun, sayyaratun, miftahun, baitun, kitabun. Baik lagi ya. Taib. Contohnya apa? Muslimun. Muslimun. Seorang muslim laki-laki. 1 orang saja. Thalibatun. Seorang siswa perempuan. Atau mahasiswi boleh juga. Thalibatun. Atau benda juga. Sayyaratun. Sayyaratun. Ya, sebuah mobil karena benda ya, sebuah mobil. Baik. Itu yang pertama ya, kata benda yang atau isim
yang menunjukkan makna satu atau tunggal, yaitu mufrad. Fardun itu artinya sendirian. Ya. Maka ada salatul jama'ati afdalu min salatil fardi atau salatil fardi, gitu ya. Lebih utama dari salat sendiri ataupun fardi atau fardi. Kemudian yang kedua adalah musanna. Musanna ini ada dua istilahnya, isim musanna atau isim tasniyah. Sama-sama ya, sama dua-duanya itu maknanya satu. Artinya adalah isim yang menunjukkan jumlah dua atau ganda. Dua atau ganda. Ini spesial dalam bahasa Arab ya. Makna dua itu dikhususkan. Ya. Karena dalam bahasa Indonesia itu tidak ada perubahan bentuk dalam penyebutan bendanya. Ya. Dalam hitungan 1 sampai 1 miliar pun tetap sama. Contohnya adalah pena gitu ya. Kita bilang 1 pena sampai 1 miliar pena, kata penanya tidak berubah. Ya, harokat terakhirnya tidak berubah, tidak jadi penu atau peni gitu kan, tidak berubah, tetap pena. Dalam bahasa Arab itu berubah. Jangankan 1 miliar, 2 aja sudah beda pembentukannya kan. 2, misalkan 1 buku kitabun, 2 buku nggak pakai kitabun lagi, ya kitabani. Jadi sudah berubah 2, apalagi 3, apalagi nanti kemudian 11 balik lagi ke mufradnya gitu ya. Itu keunikan bahasa Arab sampai maka ada tema khusus, bab khusus yaitu al-adadu wal ma'dud. Jadi benda ataupun angka dan hitungannya ya. Itu ada khusus sampai bagaimana kita menyebutkan 1 miliar misalkan ya, 1 juta, ya 1000, dari 1 itu, dari 1 sampai kemudian banyak itu banyak lagi perubahan-perubahan yang khusus untuk perhitungan itu ya. Taib. Jadi musanna adalah makna 2, jumlah 2. Ya misalkan 2 orang muslim, berarti yang awalnya muslimun menjadi muslimani, muslimun menjadi muslimani. 2 orang siswa yang tadinya qalibatun menjadi qalibatani, ya qalibatani. Kemudian kalau sayyaratun menjadi sayyarotani, sayyarotani. Perubahannya di mana? Perubahannya adalah di cara pembentukannya ya. Cara pembentukan dari 1 menjadi 2 itu sangat gampang sekali. Apa caranya? Harokat akhir dari isim mufrad diganti fathah. Harokat akhir, kalau kita lihat muslimun, harokat terakhirnya apa? Muslimun? Muslimatani. Dhammatani ya, atau tanwin. Muslimun ya, dhammatani, itu diganti dengan fathah. Menjadi muslimah. Ya. Kemudian ditambah dengan alif, yang tandanya adalah mat tabi'i alif. Kemudian ditambah dengan nun kasrah. Jadi muslimani. Muslimani, gitu ya. Maka huruf akhir pada isim mufrad diganti dengan fathah, dari muslimun menjadi muslimah, kemudian akhir kata tersebut ditambah dengan alif, disambung muslimah panjang, dan akhirnya adalah nun kasrah, muslimani. Itu kalau muzakkar. Kalau muannas bagaimana? Qalibatun, misalkan ya. Qalibatun sama gitu ya. Jadi huruf terakhirnya qalibatun, tunnya diganti dengan fathah. Fathah kemudian dikasih dengan alif. Nah, di sini karena huruf ta marbutah itu tidak bisa disambung dengan huruf yang lainnya, maka posisinya di sini adalah huruf ta marbutah dirubah menjadi ta maftuhah. Ta yang terbuka ya. Ta yang terbuka seperti huruf ta pada kata qalibatan. Tidak lagi ta marbutah. Karena ta marbutah tidak bisa di tengah. Tidak bisa di tengah, harus menjadi ta maftuhah, ta yang terbuka. Gitu ya. Menjadi qalibatani. Caranya sama, difathahkan, kemudian nunnya dikasrahkan. Sayyaratun sama, sayyaratun, sayyarotani, sayyarotani. Jadi huruf ta-nya dibuka, kemudian alif dan nun kasrah. Nah, seperti itu gampangnya ya untuk membuat al-mufrad dan al-mutsanna. Mufrad adalah 1 dan mutsanna adalah 2. Bisa nama untuk mudzakkar dan untuk benda juga bisa, laki-laki, perempuan, bebas boleh. Baik, sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir di sini ada al-kitabah, cara menulis, ya, al-harakatu was-sukun. Sini ada hamzahnya, seharusnya tidak tadi ya. Nanti kita cek lagi. Ini tidak perlu ada hamzah di atasnya karena hamzatul wasal ya. Baik, harokat ya, itu
ada kategorikan 4 gitu ya. Tanda akhir huruf. Tanda akhir kata itu ya ada 4 ini. Fathah, garis atas, garis. Kemudian dhammah, ya, dhammah. Gimana bahasanya itu kalau dhammah ya? Ya seperti itulah dhammah. Ya. Kemudian garis bawah kasrah. Kemudian yang terakhir adalah sukun. Ya. Kalau istilah i'rabnya fathah itu apa? Nasab ya. Nasab. Kemudian dhammah itu rafa ya atau marfu ya. Kemudian kasrah itu jar atau khafad ya. Kemudian sukun itu jazm. Yaitu dalam bahasa i'rabnya gitu ya. Ada marfu, ya, ada mansub ya, fathah mansub, kemudian dhammah marfu, kemudian kasrah majrur, kemudian sukun majzum ya. 4. Jadi di awal ya fathah bisa ada fathah, bisa misalkan hal itu di awal pakai fathah. Kaidun fathah, salimun juga fathah. Kemudian dhammah bisa di depan, muhandisun fathah bisa enggak di tengah, bisa muha pakai ha ya. Hurufnya fathah. Kemudian kutubun dhammah semua, kutubun dhammatain. Kemudian dhammah di belakang ada alhamdu, dalnya ya dhammah. Kasrah sifarah, huruf sinnya kasrah sifarah. Hadihi hi-nya kasrah. Min mimnya kasrah. Sukun banyak sekali. Aina, tilmidun. Gimana kita bisa menentukan itu? Ya, menentukan itu bisa dengan melihat apakah kata tersebut bersifat baku atau nanti ada perubahan. Baku itu maksudnya adalah mabni gitu ya, tidak berubah harokatnya. Misalkan hadihi. Hadihi ya kita bacanya juga hadi kapanpun gitu ya. Hadihi. Tetap hadihi. Tidak bisa hadiha, tidak bisa. Atau hadaha, tidak bisa. Atau min. Min juga tetap seperti itu. Kapanpun kita ketemu min, ya seperti itu. Tidak bisa dia berubah menjadi man. Kalau menjadi man nanti beda lagi artinya. Itu namanya kata baku. Gitu ya. Kata yang baku maksudnya tidak berubah pada harokat terakhirnya. Jadi seperti itu. Mabni. Nanti beda lagi misalkan dengan muhandisun, nanti bisa muhandisan, huruf terakhirnya ya, bisa muhandisin, itu namanya mu'rab. Ya, ini namanya adalah mustaq gitu ya, kata apa namanya? Kata pecahan ya, mustaq. Muhandis itu mustaq, kata pecahan ya. Dari handasa yuhandisu, muhandis orangnya gitu, pelakunya. Baik. Sahlun, terakhir sahlun ya. Sukun juga aina, tilmidun, sahlun. Hal artinya apakah? Ya. Kaidun artinya tipu daya. Salimun, sehat. Muhandisun, insinyur. Kutubun, buku-buku, artinya bukunya banyak. Alhamdu, segala pujian. Sifarah, sudah tahu ya sifarah. Apa sifarah? Ya, kedutaan. Hadihi, ini untuk perempuan. Min, dari man siapa? Min man, dari siapa? Ya, mimman biasanya digabung. Mimman, gitu ya. Atau kalau amman, tentang siapa? Aina, di mana? Min aina, dari mana? Ila aina, kemana? Aina, di mana-mana. Ya, bahasa pondok itu aina di mana-mana. Anta ini wujud aina itu ya. Kamunya di ya, itu. Bisa fikuli makan atau ya bisa fikuli makan. Tilmidun ya, tilmidun. Jadi tapi memang asik ya santri itu prakteknya seperti itu. Jadi pokoknya yang kena itulah disebutkan ya. Misalkan orang mau pergi gitu ya bilang hati-hati ya kan. Dia taunya hati. Hati itu kolbun. Ya, kalau hati-hati berarti kan 2 hati. Jadi kolbun. Ya, maksudnya kan lagi mau bepergian ya hati-hati ya gitu kan. Kolbun ya. Gitu ya. Walaupun ada kata yang lain kan ma'asalama atau fi amanillah gitu ya. Tapi mereka praktekkan. Jadi kita capek membenarkan nanti. Memperbaikinya. Jadi aina di mana ya? Tilmidun, sahlun mudah. Sahlun mudah.
Nah, terakhir adalah untuk latihan ini sangat gampang. Saya kasih latihan yang paling sederhana. Ya, idbit. Idbit itu adalah pastikan, tentukan, gitu ya. Al-kalimat al-atiyah bisyakli. Jelaskan, tuliskan, berikan harokat pada kata-kata berikutnya. Tugasnya seperti itu. Antum berikan harokat semua kata yang di kertas ini, lembar ini, gitu ya, dengan benar. Mana yang fathah, mana yang sukun, gitu ya, mana yang kemudian dhamma. Ya. Diusahakan tidak melihat apapun dulu, gitu ya, diusahakan. Pokoknya tandai sendiri, gitu ya, tidak melihat kamus dulu atau tidak melihat Syekh Google dulu, tidak usah, gitu ya. Jadi pokoknya diusahakan ya terus ini pakai slot ini apa ya, si atau su, gitu kan. Dan yang lainnya pun seperti itu, dicoba dengan ya ditulis, gitu ya, kemudian dikasih harokat. Baik, jazakallah. Insyaallah yang gampang ya. Dan untuk latihan sembari untuk menentukan harokatnya di sini ya, harokatnya. Setiap kata yang di situ tidak ada alif lamnya, maka bisa dipastikan huruf terakhirnya adalah secara umum adalah tanwin, gitu ya. Tanwin. Itu kalau tidak ada alif lamnya. Tapi nanti kalau sudah menjadi kata majmu' seperti Baitullahi, gitu kan, Baitul Harami, itu sudah beda lagi ya. Majmu' tadi huruf terakhirnya harus dikasrahkan pada kata yang kedua. Baik, itu ya, insyaallah pada kesempatan kali ini tersisa 2 pertemuan, insyaallah kita sampaikan pada hari besok dan hari Rabu. Dan insyaallah kita sampaikan untuk ujian akhirnya kita adakan hari Jumatnya, ya, hari Jumatnya. Mulai dari sekarang boleh silakan untuk dimurojaah dari materi 1 sampai materi terakhir ini 13, dan insyaallah 2 materi lagi hari Selasa dan hari Rabu insyaallah. Baik. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi ya untuk kita semuanya untuk sama-sama mempelajari bahasa Arab. Jazakumullahu khairan katsiran wa nastaghfirukum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.